Selamat sore rekan-rekan pionir, salam petir. Eh, saya akan mencoba memberi penjelasan ya kepada teman-teman, terutama mungkin yang malas bertanya ya, dan juga belum paham benar apa yang akan kita lakukan di saat mainnet atau pada saat mainnet ya. Coba kita masuk ke pi ya. Oke, saya udah masuk ke pi. Kalau kita buka di menu sebelah kiri paling atas garis 3 ya, ini udah ada mainnet ya. Jadi saya hanya bahas di sini sebentar. Tapi sebelumnya saya mau masuk ke penghasilan dulu. Hasilkan pi. Ini penting ini. Ya, saya mau kasih tahu dulu. Hasilkan pi. Nah, sekarang kita itu ada 3 penghasilan. Penghasilan utama kita itu adalah dari pionir ini. Ya, di mana kita dapat penghasilan 0,1 per jamnya. Ya, kali 0,1. Kemudian yang kontributor ya atau security circle ya, itu bonus ya. Jadi kita bisa dapat bonus lagi kalau kita semua 100% atau minimal 5 security circle kita dapat tambahan 0,1. Ini dianggapnya bonus ya. Jadi bonus itu akan masuk ke dompet kita apabila semua kelima daripada security circle kita atau lingkaran keamanan kita ini semua udah lolos lingkaran keamanan ya. Jadi kalau nggak lolos KYC berarti hanya kita dapat pionir. Dan yang ketiga adalah dari ambasador atau referral. Paling sedikit kita punya satu referral, yaitu sebanyak 0,05, yaitu orang yang mengundang kita otomatis menjadi referral kita ya. Jadi contohnya di sini akun saya ini tidak ada referral, tapi otomatis dia punya satu ya yang mengundang, sehingga dia ada tambahan 0,05, sehingga penghasilan dari penghasilan pionir ditambah penghasilan kontributor ditambah penghasilan ambasador yaitu 0,25 per jam atau setara 6 pi per hari ya. Nah, saya mau jelaskan bahwa setelah mainnet yang berlaku ya hanya penghasilan pionir, dan itu pun ada pemotongan ya. Jadi hanya berlaku ini. Itu pun ada pemotongan yang namanya halving ya. Halving itu pemotongan menjadi 50%, jadi tinggal 0,5. Jadi semua tidak berlaku lagi yang security circle ya, dan juga ambasador gitu ya. Artinya mau berapapun referral kita itu nggak akan ada artinya lagi setelah mainnet ya. Jadi kita hanya dapat 0,05 atau 1,2 pi koin per hari ya. Jadi ingat, kita dapat 1,2 pi per hari. Apakah semua dapat 1,2? Tidak ya. Makanya kita akan bahas ya, tergantung dari penguncian yang kita lakukan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penguncian ya, supaya jangan berlama-lama. Oke, ya. Saya anggap kalian semua udah bikin pi browser ya atau wallet ya. Saya ini lagi mau kasih sebelum masuk ya. Pokoknya saya ingin pastiin lagi ya, kalian harus punya pi browser. Saya ini udah bikin ya pi browsernya. Nah, ini selalu ya, jadi bukan install baru ini. Oke, sini cuplikan aja ya. Yang paling penting di sini ya, kalian harus sudah bikin wallet. Ini yang belum bisa, oke, hubungi teman senior ya. Dan kedua ya, kalian harus sering-sering lihat di KYC ini, karena di sini undangan untuk KYC. Nanti kita bahas di checklistnya. Dan yang juga tidak kalah penting ya, di sini nanti ya, yang develop ini akan berisi banyak sekali aplikasi setelah mainnet ya, terutama market yang bisa menjual barang atau bisa dibarter dengan pi
ya. Jadi vBrowser ini akan diupdate setelah mainnet. Kemudian di sini adalah blockchain. Blockchain itu yang saya bilang, blockchain itu adalah buku besar transaksi yang kita lihat. Jadi semua transaksi yang terjadi di Pi ini, siapapun dari seluruh dunia itu kan ada di blockchain ini, seperti ini ya. Ini semua kita bisa cari transaksi kita ya, kapan kita transfer, kapan kita ini ya, yaitu dengan memasukkan di sini kita punya address ya. Oke, itu sepintas saja ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung japri ke saya. Oke, langsung kita ke mainnet ya. Oke, maklum nih, aduh. Oke, saya masuk lagi mainnet. Oke, saya langsung ke mainnet. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah tahu ya, tapi ini terutama bagi yang belum mengerti, karena saya sangat peduli kepada semua teman-teman yang ada di grup ini, karena dari awalnya saya lah yang membuat grup ini dan referral mengajak referral Anda semua, sehingga kita semua berada di dalam satu wadah grup ini, dan saya mau semua sukses ya tanpa kecuali. Makanya tolong ikuti petunjuk-petunjuk yang belum mengerti, atau kalau belum mengerti tanya. Oke, kita langsung ke mainnet. Jadi kita buka di ini menu yang garis 3 sebelah kiri atas, kita lihat mainnet. Yang perlu kita perhatikan di sini ya, ini mainnet ada di sini ya. Yang pertama itu saldo belum diverifikasi. Yang tadi saya bilang bahwa kalau kita buka ini, itu menandakan bahwa saldo kita yang dari kontributor dan kontributor yaitu security circle dan referral ini akan ditahan di sini ya, sebelum mereka lolos KYC. Setiap lolos KYC ya, kita akan langsung di bonus itu akan transfer ke dompet kita. Kemudian yang dapat langsung masuk ke dompet kita pada saat mainnet ya, dan kita sudah KYC, ini di sini kita lihat di sini. Ya, itu saya rasa itu aja yang paling utama, dan yang paling penting di sini konfigurasi pengunciannya supaya kita mendapat penambahan rate ya, peningkatan rate-nya itu yaitu 0,05 per hari tadi yang saya bilang bisa naik ya, itu tergantung dari penguncian ini. Oke, kita mulai lagi. Jadi saya lihat saldo belum verifikasi. Nah, akun ini ya ada 109 dari 338. Jadi ada 109 berasal dari sebagian besar dari kontributor atau security circle atau lingkaran keamanan yang 5 orang itu ya, adalah sebanyak 109. Kalau semuanya masuk lolos KYC, baru dia akan ditransfer ke dompet saya ini ya. Jadi tidak semua masuk 338. Nah, berapa yang akan ditransfer pada saat mainnet ya? Keluar. Berapa yang ditransfer kita bisa lihat di saldo yang dapat ditransfer ke mainnet ya. Berarti dari 338 ini saya akan ditransfer ke dompet saya ya 228 ya. Di sini ya 228 akan ditransfer ke dompet saya ini ya 228. Ya, dan sisanya tadi 100 sekian itu akan ditransfer setelah lolos KYC. Artinya ini penghasilan saya dari Pionir yang 0,1 per jam ya. Jadi itu penghasilan saya per jam gitu ya. Oke ya, kita saya rasa paham ya sampai di sini. Kita ke bawahnya, suka keluar terus ya, maklum. Yang saya bahas dulu pengunciannya di sini, konfigurasi ya. Perhatikan konfigurasi untuk menambah penghasilan kita untuk di ini nanti di penambangan di node, di laptop atau PC adalah tergantung dari penguncian ini ya. Pertama presentasi, kedua durasi ya, presentasinya berapa dan durasi. Semakin tinggi presentasi dan durasi pengunciannya, semakin besar ya penambahan tarif yang kita dapat.
Jadi di sini 0,05 ya, 0,5 ditambah persentase ini. Ini akan penghasilan kita. Tadi saya bilang pada saat penambangan di Note atau di laptop PC ya, kita hanya dapat 0,05 ya. Ditambah sesuai dengan penguncian kita persentasenya, berarti 396,45% dari 0,05 itu ya akan ditambahkan per pendapatan kita ya. Jadi makanya semakin tinggi pengunciannya, semakin tinggi persentasenya. Coba kita simulasi ya. Kalau saya turunin misalnya di sini. Jadi ini kalau kita mau geser tinggal digeser aja ya, yang bulat-bulat ini tuh ke 90% atau ke 50%. Oke, saya mau jelasin yang ini. Kalau kita kunci 50% ya, berarti sebagian atau separuh atau 50% koin kita akan dimasukkan ke wallet penguncian dan wallet yang bisa digunakan. Jadi ada dua di dalam wallet kita, satu yang dikunci dan satu yang tidak dikunci. Yang tidak dikunci itu kita dapat menggunakan di dalam mainnet tertutup maupun mainnet terbuka nanti. Jadi masih kita akan melakukan mainnet tertutup apa mainnet terbuka. Mainnet tertutup itu kita akan ikuti dari core team ya. Jadi artinya belum berlaku untuk di luar orang yang menambang ya. Jadi hanya bebas digunakan secara terbatas oleh penambang aktif dan juga yang telah memenangkan Pikaton aplikasi untuk menyediakan layanan marketplace ya untuk membeli barang-barang atau menukarkan barang-barang kita. Jadi kalau pengunciannya 50% artinya saya hanya dapat menggunakan 50% berapapun yang masuk ke wallet saya. Kemudian persentase durasinya ya, berapa lama kita kunci. Ya kalau saya ada 5 tahun, saya akan kunci sampai 5 tahun supaya saya akan semakin banyak pasif income-nya ya. Artinya saya akan bisa melakukan penambangan selama-lamanya, apalagi yang masih muda-muda kesempatan untuk menabung untuk hari tua ya. Jadi saya sarankan minimal ya, tergantung koin kita berapa kita koin. Jadi kalau saya 50% baru berarti kalau semua udah masuk ke wallet ini, sebagian dari ini saya bisa gunakan. Itu pun yang tidak kita akan gunakan pada saat harganya yang baik ya. Jadi walaupun bebas kita gunakan, tapi kalau harganya murah ya jangan kita pakai. Tetap kita hold koinnya itu sampai memiliki harga yang baik ya. Oke, jadi itu mengenai penguncian. Jadi kalau saya ini akun ini kebetulan saya akan kunci menjadi 90%. Artinya saya hanya dapat gunakan 10% dari penambangan saya ini setelah mainnet. Kemudian sisanya saya gunakan 10%, sisanya 90% saya kunci ya, supaya saya mendapatkan tarif yang lebih tinggi, penambahan tarif yang lebih tinggi ya, dapat 356% penambahannya di sini ya. Beda kalau saya turunin tadi ya, kalau saya turunin ini kan udah lihat kan tuh turun persentasenya, apalagi kalau 25%. Jadi hanya nambah 99 ya. Jadi saya tetap 90, kemudian ini juga pengaruh ya durasi, semakin cepat depositonya atau pengunciannya ya semakin turun juga ya. Coba kita ini itu kan kecil. Jadi walaupun tinggi persentasenya tapi kalau durasinya rendah juga akan kecil penambahannya. Nah, kita naikin di sini. Jadi tergantung kalian mau dapat tambahan ini berapa gitu persentasenya. Itu mengenai. Nah, sekarang saya akan apa syaratnya atau apa yang akan kita lihat. Nah, ada di bawah lagi, kita lagi cek sama-sama. Ini konfigurasi udah, Prantijuko bonus ya. Jadi ini daftar bonus-bonus kita ini ya kalau ini. Tapi yang paling utama ini paling bawah mainnet checklist ya, ini ya. Jadi checklist, kalau kita melakukan sesuatu kita perlu checklist. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ya saya ini tetap dalam bahasa aslinya sekalipun saya sudah setting bahasa Indonesia ya. Tapi ini tidak ditranslate
Ya, oke, kita baca sama-sama aja ya. Esensi transfer mainnet. Ya, silakan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo P-Mobile Anda ke mainnet. P-Mobile artinya yang ada di HP kita. Ya, kita akan transfer ke wallet kita. Jadi P-Mobile ini hanya berlaku sebelum mainnet, ya. Karena di HP kita nanti itu yang ada hanya P-Browser. Oke, kita ikuti yang pertama. Unduh aplikasi, nomor 1, unduh aplikasi P-Browser. Oke, penting ya. Tadi yang saya jelasin pertama, harus mengunduh aplikasi P-Browser, ya. Download atau unduh aplikasi P-Browser dari iOS App Store atau Google Play Store, ya. Di sana Anda dapat membuat dompet yang tadi saya bilang, dompet Pi, ya, non penahanan, memverifikasi KYC, ya, kan nanti akan ada undangan, dan mengakses aplikasi Pi lainnya. Akses Pi aplikasi lainnya itu yang itu marketplace, ya. Pi Chain Mall, mungkin semua udah tahu, salah satunya pemenang nomor 2 Pikaton, ya. P-Browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer mainnet. Yang tidak mendownload P-Browser sampai hari ini, saya boleh katakan bahwa Anda akan gagal, ya. Jadi makanya perlu, ya, ini ada checklist bagus banget dari core team ini. Dia ingatin kita, ya. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah buat dompet Pi. Oke, tadi saya udah jelasin. Dompet Pi harus kita bikin, karena kalau kita tidak bikin, tidak ada yang menampung wallet kita, koin kita pada saat mainnet, ya. Baik yang kita lakukan penambangan sendiri maupun bonus dari kontributor atau dari referral, ya. Dompet Pi adalah tempat itu Anda menerima dan menyimpan Pi Anda, ya, di blockchain. Temukan aplikasi dompet di P-Browser. Nih penting banget. Jadi adalah tempat Anda menerima koin-koin yang telah kita tambang. Ada yang udah bertahun-tahun, ada yang baru setengah tahun, 1 tahun, 1 bulan, ya. Berapapun kita syukuri, ya. Harus blockchain adalah transaksi, ya. Transaksi, atau kalau dalam istilah accounting adalah buku besar. Ya, itu nomor 2. Ya, nomor 3, ya. Perhatikan nomor 3 baik-baik. Tentukan berapa banyak Pi yang ingin Anda kunci. Tadi saya udah jelaskan, ya. Berapa persen yang Anda, 25%, 50, 90 atau 100%, dan durasinya, ya. Durasinya mau berapa lama, ya. 1 minggu, 2 minggu, 6 bulan, ya. Atau 1 tahun atau 3 tahun, maksimal 3 tahun. Kalau saya sarankan semaksimal ambil durasi sampai 3 tahun, karena crypto coin ini semakin lama semakin mahal, ya. Ingat kata-kata Nicholas, Bitcoin ini akan menjadi sangat mahal dan bisa mengalahkan koin-koin yang lebih dulu. Di antaranya adalah Bitcoin, ya. Bisa mengalahkan, itu kata Nicholas, bukan kata saya, ya. Jadi nomor 3, tentukan berapa banyak Pi yang ingin Anda kunci. Tadi saya sudah dahului penjelasannya. Sebelum transfer saldo, ya, seluler Anda ke mainnet, ini nomor 3, Anda dapat secara sukarela, tidak ada paksaan, ya, mengunci sebagian dari saldo Anda yang dapat ditransfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nanti, ya. Persentasenya tadi, jadi 0,05 tadi akan ditambah dengan tarif berapapun persen, bisa sampai 400-an persen, ya. Transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda konfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda, ya. Jadi harus lakukan konfigurasi sebelum mainnet, dan saatnya. Yang belum melakukan sekarang lakukan, ya. Yang nggak ngerti, hubungi upline atau hubungi saya, call langsung. Jangan ditunda-tunda, karena ini sangat sangat penting, ya. Jadi itu nomor 3. Sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor berapa? Nomor 4. Kita geser ke atas, ya. Ini penting banget. Semua penting, kan namanya juga checklist, ya. Kirim
aplikasi KEC Anda segera hadir ya. Jadi ini coming soon. Ini jadi aplikasi KEC itu akan dikirim ya. Ingat dikirimnya itu akan kita bisa lihat ada di browser nanti. KEC atau verifikasi identitas adalah syarat ya, prasyarat untuk mentransfer saldo seluler Anda, saldo yang ada penambangan Anda ke blockchain mainnet. Bukan aplikasi KEC. Buka aplikasi KEC di browser untuk memverifikasi identitas Anda dan mengirimkan aplikasi KEC Anda kalau sudah tersedia. Ini dibilang coming soon, akan segera hadir ya. Jadi tadi saya sudah tunjukkan di browser, sering-sering cek mulai sekarang ya, apakah sudah ada aplikasi KEC di situ. Kita ngikuti. KEC itu ya, saya tambahkan sedikit, tidak ada di sini ya. Ada beberapa tahap diantaranya ya. Misalnya pada saat kita mengikuti aplikasi yang ada di KEC itu, misalnya yang pertama mungkin kita disuruh selfie dan menggoyang-goyangkan kepala kita sesuai dengan contoh yang ada di situ. Misalnya kalau disuruh tunduk kepala, kita menundukkan kepala, tapi kita udah aktifin ya kameranya. Kalau disuruh putar ke kiri, kanan, atau putar-putar, kita lagi ikuti aja. Itu pertama. Ini pengalaman untuk kripto yang lain. Kedua, ya kita juga disuruh selfie lagi ya dengan muka kita, seperti nanti akan ada contoh sambil memegang dokumen kita. Dokumen itu yang valid sekarang ada 3, KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Hati-hati yang punya identitas yang sudah tidak berlaku atau expire, itu kemungkinan besar menjadi masalah nanti. Jadi menurut saya jangan ambil resiko, segera urus. Kalau KTP nggak bisa diurus, kalian segera bikin paspor seolah-olah mau keluar negeri, padahal hanya untuk kepentingan ini. Atau kalau nggak bisa, bikin SIM A, SIM B, SIM C ya, boleh tembak aja biar cepat langsung jadi. Bikin SIM-nya sekarang, ayo. Yang belum siap lakukan. Tapi yang di DKI maupun di Banten itu cepat sekali. Hanya butuh datang ke kelurahan di DKI, datang ke kelurahan bilang KTP saya rusak, dipatahin apa gitu ya, langsung jadi 5 menit juga udah jadi ya. Itu nomor 4, menjadi perhatian ya. Kemudian nomor 5 ya tunggu untuk KEC ya, sabar tunggu hasil KEC ya. Jadi kita harus menunggu. Hasil KEC akan bergantung pada verifikasi identitas yang tadi saya sebutkan ya. Nama Anda cocok dengan akun Pi Anda ya. Jadi nama Anda di KTP atau di SIM itu harus cocok. Ingat yang masih salah, tapi kan kita udah banding ya, yang masih salah-salah. Penyaringan terhadap AML pemerintah, AML itu, dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Skrip itu ini melakukan penambangan dengan skrip, atau istilahnya robot, bukan manusia gitu ya. Itu akan dibakar ya, tidak diterima ya. Jadi itu checklist yang kelima sudah. Sekarang checklist yang terakhir ya. Undang tim Anda ya, ada pada kita untuk menyelesaikan KEC, untuk mentransfer lebih banyak ya. Jadi tadi kan kita bilang kalau referral kita tidak KEC ya, walaupun sudah mainnya tidak melakukan KEC, kita tidak akan mendapat hasil bonus dari referral itu. Makanya perlu dibilang di sini, undang tim Anda untuk menyelesaikan KC ya, untuk mentransfer lebih banyak ke dompet kita, karena yang ditahan itu akan ditransfer kalau semua referral kita sudah lolos ya. Yang di atas ini yang ditahan ya. Di sini ada referral dan juga security circle. Oke ya, jadi itu checklistnya tadi ya, kayaknya udah selesai mainnetnya, checklist. Di sini konfigurasi sekali lagi ya presentasinya ini. Jadi saya sendiri, saya akan kunci ya sebanyak-banyaknya, karena saya nggak butuh, karena saya yakin ya pada saat mainnet itu harganya pasti akan beda ya dengan harga di 3 tahun yang ke depan.
ya. Tuh, kita bersusah-susah dulu tetapi kita akan bisa menikmati. Bahkan yang tua seperti saya ini ya, minimal saya punya karena saya nggak menyiapkan warisan untuk anak-anak saya, tapi minimal dengan pi ini mereka boleh menikmati di kemudian hari gitu ya. Dan saya juga berharap di masa tua ini saya juga bisa menikmati. Oke, teman-teman pionir ya, saya menganjurkan semangatlah yang belum semangat. Pi ini sesuatu yang luar biasa buat kita. Bersyukur karena dari 200 juta penduduk Indonesia mungkin sebagian kecil yang melakukan penambangan ini. Untung-untung kalau dapat sampai 1 juta karena tidak populer di Indonesia. Tapi di luar sana, apalagi di Cina ya, sangat luar biasa ya. Jadi jangan pernah melupakan masih ada sisa 8 hari untuk sampai tanggal 31 ini. Kalau tidak melakukan mainnet besok atau beberapa hari ini, intinya siap-siap akan mainnet ya, dan tidak perlu menyesali apa yang sudah telah terjadi di masa yang lampau ya. Kalau kurang disiplin ya, setiap tindakan yang kita lakukan itu ya semua ada resikonya, dan itu harus tidak perlu ada penyesalan, kita syukuri aja karena kita masih mempunyai, sekalipun baru gabung hari ini ya, karena udah ada di Play Store lagi. Bergabung hari ini kamu hanya dapat 10-20 koin ya pada saat mainan, tetapi kamu kunci 100% dan juga panjang 3 tahun supaya kamu boleh mendapat persentase, supaya kamu boleh mendapat penghasilan ya. Tidak usah bekerja. Artinya susah mencari pekerjaan lagi, bukan tidak usah bekerja, sambil bekerja, karena hanya 15 detik ya kita klik per hari kita mendapatkan dolar, karena sudah ada harganya nanti ya. Penambangan nut yang sudah punya ancang-ancang untuk melakukan penambangan nut, mulai sekarang siapkan dana untuk membeli PC atau laptop. Ingat spek saya anjurkan minimal i7 ya. i7 i7 ya, baik PC maupun laptop. Jangan beli brand PC, beli rakitan aja yang lebih murah ya, tapi speknya tinggi gitu ya. Bisa ditaruh di rumah ya, atau di kantor atau di mana saja, karena hanya sekali 24 jam kita aktifkan. Dan di nut ini seperti dengan Bitcoin, Ethereum ya, yang mereka sudah menggunakan nut saat ini, itu selalu terhubung dengan internet. Jadi kita juga mungkin kemungkinan besar beda di penambangan di HP, karena pada saat kita klik di HP sudah bisa kita matiin, kita keluar. Nah, mungkin di nut itu akan tetap tetap harus terhubung dengan dengan internet. Jadi karena nut itu ya, itu secara desentralisasi berhubungan langsung dengan pusat ya. Jadi itu kita memecahkan satu, ini janganlah ya, pokoknya istilah di komputer itu benar-benar ada yang harus kita pecahkan di dalam aplikasi di Note itu, supaya kita bisa mendapatkan ya koin ya sebagai hadiah di dalam memecahkan kode-kode rahasia melalui aplikasi. Tapi kode rahasia itu nggak perlu kita tahu karena aplikasi yang menjalankan. Oke teman-teman, salam sukses. Kita berdoa supaya dengan adanya mainnet ini kita boleh tersenyum untuk menyambut hari baik di masa yang akan datang. Salam petir untuk kita semua.